Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Membacakan testimoni yang disampaikan saudara kita di kolom komentar. Beliau mengatakan bahwa testimoninya kalau membaca sholawat untuk memohon kepada Allah untuk mendapat sesuatu belum pernah dah ngerasain, beliau bilang. Tapi saya bersedekah memohon kepada Allah dengan wasilah sedekah supaya saya bisa memperoleh kebutuhan dunia. Alhamdulillah terkabul. Nah itulah terkabul, namanya juga wasilah. Wabtagu wasilah, carilah wasilah. Bagaimana kayak caranya? Dengan membaca salawat, dengan sholat tahajud, dengan bersedekah seperti beliau ini. Alhamdulillah. Dalam testimoni yang lain beliau mengatakan saya disuruh membaca sholawat nariyah 4444 kali. Alhamdulillah mendapat pekerjaan sebagai sekretaris desa. Walaupun waktu itu saya nggak lama jadi sekretaris desa karena kurang nyaman tinggal di desa. Alhamdulillah sih sebenarnya mah bahwa itu memungkinkan terjadi, kita membaca sholawat nariyah 4444 kali lalu memohon kepada Allah. Itulah sebagai wasilah kita, sebagai wasilah memohon kepada Allah. Alhamdulillah Allah kabulkan, mendapat pekerjaan. Namanya juga orang memohon kepada Allah, bagaimana kayak wasilahnya. Alhamdulillah beliau dikabulkan. Ada suatu kawan kita lagi berkisah bahwa beliau mengatakan waktu itu saya males sholat, apalagi sholat sunnah. Tapi alhamdulillah setelah mengamalkan sholawat itu, mungkin sholat Jibril jumlahnya sampai 25.000 kali sehari. Alhamdulillah jadi rajin beribadah. Ini nih kita ingat nih, kalau kita males bersholawat, kita males untuk mengerjakan perbuatan baik, dimulailah dengan membaca sholawat dulu. Sholawat Jibril juga boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jangan lupa ya, sholawat Jibril itu bagian daripada yang dibaca dalam sholat. Sebab ada orang yang pengetahuannya belum banyak membaca kitab, belum banyak membaca keterangan ulama, udah ngomong duluan, udah kegedean ngomong daripada pengalaman. Akibatnya apa? Sholawat Jibril lah dibilang nyanyian. Kalau nyanyian mah batal dibaca dalam sholat. Kapan itu? Itu waktu sholat subuh. Allahumma sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya kan kita baca. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Namanya juga membaca salawat. Membaca salawat insya Allah berkahnya ada. Yang diajarkan oleh Rasulullah ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau bersalam kepadamu kami tahu. Tapi kalau bersalawat bagaimana caranya? Beliau menjawab, au kama qala Rasul, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Beliau mengajarkan begitu. Dan malaikat Jibril mengajarkan untuk membaca sholawat sallallahu ala Muhammad. Sampaikan ya Allah salawat kepada Nabi Muhammad. Kan bagus gitu. Jangankan kalimat itu, sallu alaihi, sallu alaihi, sallu alaihi. Itu juga salawat. Itu juga salawat. Sallu alaihi, sallu alaihi. Itu juga salawat itu. Itu juga salawat walaupun dipakai domir. Jangan dipakai sebagai sholawat di dalam rukun khutbah, karena rukun khutbah itu harus jelas, nggak boleh menggunakan domir, kemudian nggak boleh menggunakan seperti itu tadi sallu alaihi. Itu kan sallu alaihi itu dalam khutbah Jumat nggak dikasih, nggak boleh, harus jelas Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pokoknya sholawat kita baca kepada Rasulullah. Mudah-mudahan berkah dalam kehidupan kita ada, hidup kita menjadi lebih enak, lebih nyaman, lebih tenang, lebih barokah daripada kita ngerjain yang lain. Kenapa membaca salawat aja ribut? Yang ngerjain yang lain orang nyanyi dari sepanjang nyanyi, dia nyanyi, nggak ada yang ribut. Tapi kalau membaca salawat, kenapa membaca salawat diributin? Baca aja salawat. Hanya orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah, mau membaca salawat. Mudah-mudahan dengan membaca salawat kita bagian daripada, karena doa-doa yang tidak dibacakan salawat
tidak sampai ke hadirat Allah. Berputar-putar aja antara langit dan bumi. Doamu tidak akan sampai, doamu berputar-putar di antara langit dan bumi sebelum dibacakan sholawat. Hadis riwayat Bukhari. Mudah-mudahan kita mau membaca sholawat kepada Rasulullah sehingga Allah memberikan pertolongan kepada kita di dunia dan di akhirat. Wasikum wa nafsi bitaqullah. Ada banyak sekali kemuliaan, kemegahan, keramah membaca sholawat. Kita selain membaca sholawat, mari juga kita membaca surat Al-Waqiah. Membaca ya Allah ya Wahhab ya Rojak. Mudah-mudahan rezeki kita menjadi lebih berkah lagi. Kemarin ada orang bertanya kepada saya, Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya saya bisa mudah datang, dibukakan pintu rezeki, bukan turun dari langit begitu aja brok gitu dan kita malas-malas, bukan kayak begitu. Bacalah di malam hari, zikirlah kepada Allah di malam hari dengan membaca salawat dan membaca surat Al-Waqiah. Insya Allah lebih berkah kita mengamalkan salawat, mengamalkan surat Al-Waqiah dan membaca ya Allah ya Wahhab ya Rojak. Setiap hari kita baca. Jadikan amalan kita. Tahu-taunya kenapa ya ada amalan, ada kesulitan-kesulitan jadi gampang, jadi mudah. Orang lain belum selesai, kita udah selesai. Kenapa ya? Karena kita selalu dekat kepada Allah. Karena sholawat itu bagian daripada zikir. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Jangan berpikir lagi, kenapa ya orang yang sholat rajin begitu kan, hidupnya nggak makmur-makmur, miskin aja. Ya nggak ada kaitannya antara orang pergi orang sholat mengerjakan perintah Allah itu untuk mengingat Allah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Zikirlah kepadaku supaya hati kita menjadi lebih tenang. Sholat bagian daripada zikir, berselawat bagian daripada zikir. Mudah-mudahan kita dengan cara ini lebih dekat kepada Allah. Karena dengan menjadikan sholat, aqimis sholah li zikri, kerjakanlah sholat untuk mengingatku. Mudah-mudahan kita ingat kepada Allah. Orang yang selalu mengingat Allah beda loh. Dia akan bergetar. Wajilat qulubuhum, hatinya bergetar kalau disebut nama Allah. Dia membaca sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada abang saudara yang sudah memberikan testimoni. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada hikmahnya, kita ambil dari sini keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.